memang di situ katanya ada ronggeng yang dipotong hidup-hidup. Jadi tuh di kosan aku buka, dia nangis gini nih. Sakit gitu. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas. Omnis. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Nah seperti biasa nih di adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber atau tokoh masyarakat kita yang untuk bercerita pengalaman horor nyata mereka. Hari ini kita kedatangan sama Kak Dina. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kak Dina sangat ceria ya. Tapi di balik keceriaan Kak Dina, dia memiliki cerita horor. Mau cerita apa hari ini Kak? Aku mau cerita di kosan aku dulu. Tahun 2017 sih. Itu lebih tepatnya. tahun 2017 berarti sebenarnya nggak lama banget ya? Nggak lama banget. Benar. Di mana Kak? Di daerah Jakarta. Oh, daerah Jakarta. Wah, menarik ya kosan berhantu. Anak kosan nih biasanya kalau cerita kosan berhantu tuh kayak relate gitu loh. Iya kan? Kadang-kadang ada aja gitu cerita-cerita di kosan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita minta Kak Dina menceritakan ceritanya. Gimana Kak ceritanya? Jadi waktu itu aku pertama kali tuh kan aku cari-cari kosan di sekitar situ. Kebetulan memang dia kosan itu deket sama rumah masa kecil aku. Oh, oke. Nggak jauh sih dari situ. Nah, aku pikir ya udahlah gitu. Dan itu mepet banget kan kondisinya. Aku butuh kosan itu gitu loh. Nah, hari itu aku lihat kan, karena siang kan biasa aja lah gitu. Terus memang ada hawa-hawa nggak enak sih, tapi kita hilangkan lah gitu loh. Kita hilangkan buat kondisi hawa-hawa yang nggak enak itu. Dikasih tahu kan lantai 3. Di lantai 3 ada di lantai 2. Jadi kosannya itu dia itu strategis banget dibilang banget strategis. Jadi rumahnya itu kayak zaman-zaman Belanda gitu. Bangunan tua ya. Karena daerah-daerah sana kan memang ada beberapa bangunan tua ya, tahun-tahun 98. Nah, jadi lantainya tuh ada 1, 2, 3 lantai ya, berarti ya 3 lantai. Nah, aku pikir kan ya memang kita ngekos kan masuk ke rumahnya ya. Nggak taunya tuh kita masuk ke gang. Jadi ada gang kecil gitu loh. Ini rumah nih, ini rumah. Terus ada gang kecil gitu. Nah, kita masuknya itu di jadi rumah itu terus ada pintu sebelah kiri. Ya, masuk ke gang, ke kiri, nanti kita buka, nanti langsung ada tangga. Oh. Tangga lantai 1 kan bawah ya. Lantai 2, lantai 3. Kita masuk situ. Nah, itu masuk ke aku langsung ke lantai 3 awalnya. Karena aku nggak tahu, Bu, ada yang kosong, ada di lantai 3. Di lantai 2 itu masih isi. Ya, masih isi ya. Tapi besok ada yang keluar sih, Bu, Mbak, gitu. Tapi kalau mau di sini dulu. Oh ya udah, aku bilang, ya udah deh, barang-barang aku kan kebetulan udah diusir nih di kosan yang lama. Maksudnya udah cut di kosan yang lama gitu kan. Aku mau di sini gitu. Tapi barang-barang aku masuk dulu di lantai 3. Gak banyak sih, paling baju-baju doang gitu kan. Masukin lantai 3. Gak lama setelah itu aku tidur sehari doang, besoknya itu udah keluar di lantai 2. Jadi harganya sama kok, cuma memang di lantai 3 agak kecil dan aku kayaknya ngap banget gitu, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa. Akhirnya pindahlah ke lantai 2. Nah, mulai nih lantai 2. Di lantai 2 itu kan aku di paling pojok tuh dapetnya. Di situ ada kayak jendela. Kan aku mikirnya gini loh, jendela itu berarti adem karena langsung ke teras kan, adem, nyaman gitu. Dan di situ murahnya tuh ada dikasih gratis cuci gosok, dikasih listrik, ya kan, murah dong. Berapa Kak dulu? 800 deh. Wow, di Jakarta Tempat strategis 800.000. Luar biasa, udah free listrik dan gosok ya. Iya. Wow. Nah, udah kan. Nah, terus aku pikir kan aku selama seminggu itu kan aku nggak ada pameran ya.
Maksudnya nggak ada kerja malam, maksudnya pulangnya nggak malam, paling sore-sore. Aku aman-aman aja sih. Mungkin perkenalan kali ya, belum merasa apa-apa. Tapi memang kalau setiap naik ke lantai 1 itu, ke tempat aku itu, kan aku harus lewatin tangga dan apa gang itu, dan gangnya itu selalu gelap. Nggak ada lampu ya? Tahu ya, Bu. Aku pernah nanya itu lampunya mati mulu. Jadi rusak, nggak tahu kayaknya sekringnya atau gimana, nggak paham. Karena kan dia di luar kan jatuhnya, kayak gitu. Jadi kalau ada lampu pun paling berapa watt? Takut kayaknya, takut pecah atau gimana. Nah pas banget aku pulang malam. Nih ini ceritanya di awal pas pulang malam ya. Pas Berarti pulang kejadian malam. pertama ya Kak? Iya, kejadian pertama. Pas pulang malam sekitar jam 9 jam 10-an. Aku pulang, aku jalan kaki situ. Nah, ada gang itu kan gelap ya. Lewat belakang aku ada yang ngikutin. Siapa? Nggak tahu. Nggak mau nengok belakang. Males. Terus ini punggung aku tuh udah panas kan. Terus ngikutin gitu, kesek-kesek. Aku pinggir dong. Nggak ada yang lewat. Jadi biasanya kan kalau kita di belakang ada yang ngikut, kita minggir lewat duluan kan. Ini enggak, kita minggir, gak ada yang lewat. Oke, aku jalan lagi. Jalan, aku buka dong pintu. Itu pintu kan kuncinya kan ngeselin ya. Kuncinya tuh kayak zaman dulu yang bulat terus panjang. Kecil gitu. Iya. Tahu. Kuncinya itu aku buka dong. Aku langsung naik tangga. Senang itu hilang, gak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada ngikut sampai ke atas gitu. Tetap ke atas. Dan posisi kamar aku tuh pojok sebelah, pokoknya pas tangga itu kiri aku tuh ada kamar mandi. Kamar mandi. Terus ujung sana ada pintu buat masuk ke jemuran. Jemuran itu juga gelap, Neng. Jadi gimana jemurnya? Jemuran kalau malam gelap, jadi kalau sore, jadi kita butuhkan matahari aja. Gitu. Malam nggak ada lampunya berarti? Nggak ada. Lampunya dari ruangan yang pas mau masuk, masuk ke kamar aku itu, yang dekat kamar mandi depannya, itu ada mejanya lumayan gede lah, bulat. Situ buat tamu-tamu biasa. Cuma meja, kursi itu bekas semua, jadi benar-benar kita nggak nyaman di situ. Jadi kalau misalkan kita mau ada temen nih, udah aja ke kamar, nggak peduli. Iya benar. Ya kan, maksudnya di situ nggak nyaman, soalnya tahu nggak sih sofa-sofa zaman dulu yang udah dibuka, yang udah sobek-sobek, nggak proper ya? Iya bener. Nah itu aku nggak nyaman di situ. Takutnya ada kutu apa gitu macam. Masuk kan ke sana, ke kamar. Aku sering banget langsung pulang ke kamar kan, langsung ke kamar. Masuk itu belum ya. Pada saat sebulan kemudian, nah kamar aku tuh suka ada yang ngetok-ketok lemari, jendelanya 3 kali. Tepat jam 10 malam. 3 kali. Terus ntar jam 11 1 kali. Kenceng. Jadi kayak udah punya ritme dia. Iya. Terus suka getar kan, kamar aku tuh suka getar gitu. Aku pernah nanya sama yang cuci gosok, suka bawa kamar. Bu, ini kalau kamar suka getar gitu. Bukan getar lagi, kayak gempa gitu. Itu katanya bangunannya yang nggak bagus. Nggak tahu, katanya bangunannya nggak bagus. Sekarang gini deh, itu mau kayaknya gedungnya itu lama. Oke lah lama, cuma itu kokoh loh. Tapi kenapa bisa getar gitu nggak ngerti juga gitu. Memang kan kamar aku kan nggak tembok banyak kan ya, lebih banyak kayak gipsum gitu. Gitu. Nah jadi kamar aku ini kan ada pintu lagi. Nah itu nyatu tuh sama yang ruangan tadi tuh, gini nyatu. Nah
ini tuh ada apa namanya wastafel, tempat cuci tangan di situ. Jujur, aku tuh pernah jemur pakaian situ. Aku ngeliat perempuan, dia pakai baju putih cuma ngomongin nih. Gitu. Itu aku bilang biasa aja lah gitu. Karena aku ya udahlah biasa aja gitu. Dan itu aku males lagi kan. Maksudnya udah sih gitu loh. Yang penting gak ganggu gue gitu kan. Nah, aku tidur biasa aja. Karena di kamar aku tuh ya udah nggak ada gitu loh. Nggak ada, di kamar aku tuh nggak ada. Keselnya yang ditengokin. Nggak lama dari itu dia nengok. Jadi aku kan pernah gini, dia ketok-ketok lagi tuh. Terus dia nengok gini. Apa? Di kaca berarti? Di kaca, dia gini. Gitu, ngapak. Terus aku yang astagfirullah, aku langsung gitu. Udah kayak jangan gitu loh. Udah gak mau gitu. Nah, terus udah kan, nggak besoknya sih, ya berhari-hari gitu kan. Jadi aku di kamar, aku capek abis nge-gym, terus aku keluar ke kamar mandi, karena kan kamar mandi itu kan ruangan cuma kotakan gitu, nggak ada kamar mandi di luar. Nah, kamar mandi yang tadi aku bilang itu, nah itu sempet aku depan kamar aku tuh dia keluar dari si jemuran itu, keluar dari ruangan jemuran itu. Aku pikir si mbak depan tangga. Terus aku masuk, terus aku keluar, tiba-tiba dia keluar datang dong, baru pulang kerja. Astaga. Jadi itu siapa yang tadi aku lihat gitu? Itu siapa? Terus ya. Aku sampai, Mbak, bukannya tadi aku baru pulang kerja, Mbak. Oh, oke. Aku kaget benar. Terus aku bilang kan sama pacar aku, gini. Ya sih emang kosan lu serem banget gitu. Dia pernah bilang gitu. Tapi ya udah, ya namanya murah, Beb, karena namanya murah, kita butuh gitu kan. Ya udah. Dan emang cerita dari dulu itu memang di situ katanya ada ronggeng yang dipotong hidup-hidup. Jadi tuh di kosan aku nggak jauh dari situ ada taman. Taman. Oh, itu urban legend. Urban legendnya di wilayah itu. Iya, di wilayah itu. Waktu itu gimana, cerita? Kenapa? Ceritanya gimana? Jadi katanya ada ronggeng. Zaman dulu kan suka banget tuh ronggeng ya, suka ada acara-acara ronggeng gitu daerah situ. Nah itu ronggeng tuh katanya nggak tahu kenapa dirampok, terus perkosa mati, dipotong hidup-hidup, ditaruh dikubur di situ, tapi mayatnya udah diambil, udah jadi polisi. Jujur di sana, daerah sana itu banyak banget yang namanya rumah tiba-tiba meninggal orangnya, gantung diri, polisi datang. Dekat lagi sana ada lagi nenek-nenek sama anaknya tiba-tiba jadi tengkorak. Itu kalau ada beritanya, kamu nonton deh beritanya, ada kok. Berarti di wilayah itu banyak tragedi lah ya. Banyak tragedi. Benar banyak banget tragedi itu. Banyak banget. Terus ada yang tiba-tiba jadi tengkorak. Udah tengkorak sampai bau. Dan itu rumah udah dijual, udah berubah sekarang. Gitu. Aku banyak juga yang di sebelah sana gantung diri 2 orang. Sempet rame juga minum racun. Ada banyak banget. Jadi itu jadi alasan ya kenapa tempat itu. Cuma memang nggak satu komplek itu ya, di komplek lain, di komplek lain, tapi masih satu wilayah itulah gitu. Itu sih gitu. Ada lagi nggak kejadian di kosan Kak? Kosan aku setelah itu aku langsung pindah sih soalnya. Oh, langsung pindah setelah itu. Karena jujur aku ngeliat yang ngesot. Nah itu gimana tuh ngeliat yang ngesot? Jadi aku malam-malam pulang,
Jadi kan ini kan kosan aku nih. Ini masih aku tuh pulang dari sini nih, dari jauh, agak jauhan sih. Karena kosan aku itu nggak ada mobil, nggak ada parkiran mobil. Aku pulang dari pameran otomotif terbesar lah di daerah Tangerang. Pulang jam, kan kalau pameran itu kan pulangnya agak malam ya, karena kan aku sip sore jelang ke jam 10, jam 11 nyampe rumah jam setengah 12-an. Dari aku parkir mobil agak jauh, aku jalan di belakang aku sat, aku nengok dong, kirain anak kecil yang suka geset-geset. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Terus aku lihat, aku pura-pura aku diem kan, aku gini nih, set, dia gini dong, jadi kayak ngeset kakinya. Dari situ aku langsung diem, aku giniin, biar dia aja yang duluan gitu. Tapi dia masih diem, dia berhenti. Ya udah aku jalan lagi. Udah. Itu bentukannya ya suster? Sebenarnya bukan suster sih, perempuan ya. Perempuan kakinya begini nih. Kakak ngeliat jelas nggak sih mukanya? Enggak. Cuman kelihatan jelas itu cewek gitu ya? Cuma ngelihatnya dari sini sampai sini doang sih. Kayak cewek, karena bajunya kan kayak dress gitu, dress segini, cuma kakinya begini nih. Gitu. Aduh, serem banget. Serem banget kan? Aku kayaknya udah deh gitu. Akhirnya aku pindah di tempat yang agak ngeri juga, kontrakan. Kontrakannya gelap, remang-remang sih. Dalamnya tuh agak remang-remang. Aku pakai lampu remang-remang, masih remang-remang. Wattnya kali ya, aku lupa juga soalnya. Nah, jadi kalau di kontrakan aku sih hawanya doang sih, hawa gitu. Tapi 3 malam itu aku dimimpiin aku hamil terus hilang. Maksudnya tangan kaki pisah. Bayinya pas lahir, hamilnya sehari, lahirnya sehari, anaknya pisah-pisah. Terus di USG anaknya pisah-pisah. Dan itu sama persis? 3 hari 3 malam itu mimpi itu tuh. Serem banget. Terus aku ngomong kan sama suami aku kan, aku bilang, yang ini aku serem banget, masa kita pindah aja yuk gitu. Jadi suami aku langsung pindah. Itu di hari keempat berarti pindahnya? Enggak langsung. Sih, pas kondisi mimpi itu iya, kita pindah dari setelah itu. Langsung ya aku takut ya, maksudnya udah sih gitu. Karena aku jujur, aku kan nggak terlalu, maksudnya aku tuh nggak sering ngelihat penampakan. Maksudnya bukan nggak sering, nggak tiap hari gitu. Misalkan kita di sini langsung ada gitu kan. Kadang dia yang munculin diri biar dilihat gitu. Bukan yang kita masuk sini terus kita ngelihat itu, bukan. Jadi tergantung si makhluk ya, dia mau ngasih unjuk diri nggak nih sama kakak? Iya, kayak gitu ya. Lebih kayak gitu sih. Nah, terus kan tadi kakak ada bilang kalau suami kakak saat itu masih jadi pacar ya, ada main ke kosan dan bilang kalau kosan kakak emang serem gitu. Kalau dari dia sendiri ada versi dia nggak? Kalau dia sih nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa. Cuma dia tuh lebih kayak gini nih. Iya emang serem sih kosan lu gitu. Jadi hawanya aja udah nggak enak. Dia bilang tuh pasti gitu, hawanya aja udah nggak enak gitu. Dan iya sih, aku bilang itu yang itu tetangga, masa ada 2 orangnya, serius gitu. Iya itu di situ dia tahu sih masalah itu. Terus kalau misalnya sebenarnya awal aku bisa kayak gitu tuh dari kelas 3 SMP sih. Kan aku sering kesurupan kan. Awal-awal tuh aku ngelihat suster di UKS. SMP aku. Jadi tuh SMP aku tuh ruangan, ini kan ini teras nih, balkon ya. Kalau SMP tuh kan gini kan letter L. Balkon. Ini balkon nih. Terus di ujung sana itu kan ada ruang guru. Nah, ujung sana terus di sini ada kamar mandi buat guru nih. Ini ada gudang-gudang, ini ada meja, terus
bangku gitu kan, dipepet-pepetin sebelum ujung-ujung sana. Ini UKS nih, sebelah sini UKS, ini sebelah sini gudang, ini kamar mandi, sebelah sini UKS, sebelah sini UKS. Nah itu aku habis pingsan, terus aku bangun, itu ada suster, nggak bangun sih, bangun terus aku bilang, kamu kenapa pingsan, kata guru aku kan, ada guru aku di situ, pingsan, iya gini, yaudah tidur lagi, istirahat, nggak istirahat, malah kesurupan, capek, aku istirahat, kelar kesurupan tuh kan capek banget ya, muntah segala macam, udah diredain nih sama guru aku, terus bangun, kan istirahat capek, bangun, nah aku pikir itu guru aku loh. Jadi suster itu dia di sini kan, aku tidur nih, terus dia ngadep sini, dia kayak lagi ngoprek-ngoprek. Sekarang kita tidur kan bawah kakinya nggak ada kelihatan, dia napak cuma sampai sini, dari sini sampai sini doang, ya kan? Terusnya gini, Bu, baru ya Bu, aku cuma begitu dong, baru ya Bu, dia diam, terus aku gini, si Bu kenapa ya, aku baru lihat Bu, aku baru lihat gitu. Dan itu dia coba kayak suster zaman dulu gitu, zaman Belanda. Iya, zaman pakaian Belanda, kayak gitu tahu ya. Tahu. susternya Iya. yang dress Putih, gitu, iya. Terus dia ada di sini. Iya, ada ininya, terus dia lewat begini. Pas lewat ke pintu sebelah sini, itu kakinya nggak ada. Jadi dia melayang, kakinya nggak ada, sampai sini doang. Sampai sini. Serem banget. Bener gitu. itu. Jadi kayak gitu. Astagfirullah, aku gitu. Mungkin itu kali ya yang ngerasukin aku mungkin. Gitu. Itu kejadian pertama kakak melihat makhluk Pertama kali ngelihat gaib, tapi kesini-sininya terus ada juga kan kata bokap kan bisa juga kan, kata bokap ada yang ngikutin aku dari sekolah, perempuan, cewek, mungkin kata papanya juga mungkin dari sekolahan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, karena sekolahan kita tuh dulu SMP itu dulu urban legend ya katanya, itu bekas Belanda punya. Belanda punya, terus memang sekolahan aku itu ada sumur. Nah sumurnya itu tutup terus. Aku pikir kan itu buat air kan, ya udah gitu, maksudnya buat air, kita pikir kan udah gitu. Ternyata dengar cerita lagi ya, dengar cerita dari belakangnya lagi, katanya itu bekas Belanda buang-buang mayat. Tapi ditutup sih gitu ceritanya, itu urban legend lah. Aku nggak tahu itu bener apa enggaknya, kita nggak tahu karena itu zaman dulu banget dan itu Belanda punya gitu. Memang bokap bilang aku pernah ngeliat sih kayak jubah kayak gaun-gaun Belanda gitu, pernah lihat, tapi nggak separah ya mungkin digambarin di berita-berita kayak gimana, biasa aja mukanya biasa aja, pucet gitu, nggak yang berdarah enggak sih, pucet, pakai gaun Belanda gitu. Sebenarnya kayak orang aja ya, kayak manusia, cuma pucet itu benar aja. Gitu sih. Terus kalau inget-inget aku ya, waktu aku tuh aku cerita nih. Jadi di sekolahan aku dulu itu ada kamar mandi paling bawah, lantai 1 di pojok sebelah sana. Jadi yang aku bilang tadi atasnya kamar mandi itu bawahnya kamar mandi. Agak gede kamar mandinya. Ada wastafelnya juga soalnya. Kamar mandi ada 2 apa 3 ya? Aku lupa. 2 kayaknya. 2 kamar mandi. Bilik kan kalau kamar mandi itu kita masuk baru kamar mandi kan? Jadi ada ruangan ini buat wastafel, ya kan? Nah, aku pernah kekunci di situ. Pernah kekunci. Terus menjelang sore, menjelang berapa lama gitu, berapa jam aku juga nggak ngeh, lupa. Ada yang nangis dong di pojokan. Kamar mandi pintu belakang ujung itu ketutup. Nyalain air nyala loh. Air nyala.
Air nyala. Aku pikir positive thinking kita. Aku pikir itu air lagi mati, terus nyala lagi, orang lupa buka. Ya. Aku buka, dia nangis gini nih. Sakit gitu. Jadi kayak dia ngerintih kesakitan. Aku bilang, "Hah, siapa tuh?" gitu. Siapa ya? Jadi sekolah aku itu kantinnya itu ada yang tinggal di situ. Aku pikir oh itu penjaga orang kantin kali gitu. Sakit gitu, kayak suaranya tuh kayak meringis, kesakitan gitu. Tapi aku nggak berani. Terus aku bilang, "Pak, buka, Pak." Aku gini-giniin, akhirnya kebuka, dibantuin sih. Aku kekunci gitu, kunci. "Pak, buka." Itu udah sore dan itu kondisinya orang udah pada pulang. Aku ingetnya kalau nggak salah aku lagi pramuka deh, lagi kelas lagi ekstrakurikuler. Dari situ aku nggak ekstrakurikuler lagi sampai SMA. Aku nggak ikutan ekstrakurikuler karena pasti pulangnya sore. Ya kan? Benar, pasti sore. Oke, terus aku mau nanya-nanya soal kosan kakak tadi nih. Kita balik ke kosan ya. Di kosan kakak itu ada berapa kamar sih kak di sana totalnya? 6. 6. 3 sih. Semuanya ada yang ngisi? Ada. Kakak kenal nggak sama mereka? Biasa aja sih. Biasanya ada pernah cerita-cerita nggak? Siapa tahu ada dengar cerita kalau mereka ngalamin. Enggak ya? Enggak. Mungkin ada yang ada yang ngalamin ya, juga gitu kan? Mungkin ada yang ngalamin juga gitu. Terus kakak tahu kosan itu emang karena lagi jalan kah atau di iklan atau gimana? Enggak sih, emang sengaja nyari. Oh, jadi emang jalan ya? Iya, jalan. Emang aku berapa kali nyari kosan yang murah buat kantong. Oke. Dan pas itu dapat ada tulisan kan, terima anak kos perempuan. Ya udah aku ikut lihat lah gitu. Ya udah langsung. Aku orangnya tipikal orang yang kalau udah satu nggak mau nyari yang lain. Oke. Kalau udah serak di situ udah gitu ya? Enggak. Soalnya enggak serak? Enggak. Itu jadi seraknya jadi maksain serak-serakan jadi gitu loh. Karena jujur ya aku tuh nggak suka yang kosannya itu hawanya nggak enak. Jadi sebenarnya kakak udah ngerasa dong dari awal? Udah, cuma kan kepaksa aja. Kalau nggak kepaksa gue nggak mau di situ. Oke, berarti awalnya udah tahu, sebenarnya udah ada feeling ya bakal nggak beres nih kosan. Bener. Tapi dipaksain karena harganya murah. Murah banget. Totalnya berapa lama kak di sana bertahan di kosan itu? Berapa ya? 3 bulanan kayaknya. 3 bulan lumayan lama. 3 bulan apa 2 bulanan gitu. Pokoknya sekitaran bulanan sih, masih bulanan. Iya. Mei, Juni, Juli. 3 bulan ya? Iya, karena Agustus lama. aku udah pindah ke kontrakan. Itu kan kakak pertama kali diganggu minggu kedua kan? Iya. Minggu kedua kan? Iya, awalnya ya minggu kedua, tapi awal kesini-sininya aku mau masa bodoh gitu loh. Masa bodoh. Terus yang ya terakhir itu yang ditengok itu. Baru kesel gitu loh. Lo kenapa sih gitu loh? Kan gue nggak gangguin lo gitu. Dan emang pada jujur ya, aku tuh paling nggak zaman itu kan masih udah ada Gojek ya. Makan tuh aku nggak pernah mau ngegojek, nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah mau. Kenapa kak? Males yang lihat, maksudnya males. Aku takutnya dia nongol, aku takutnya turun ke bawahnya, di tangganya, di kamar mandinya, di jemurannya. Sebenarnya mereka itu di spot-spot itu ya, jemuran, kamar mandi, tangga tuh ada. Itu sosoknya mirip kah sama atau beda? Beda. Coba deh kita petakan gitu ya. Kalau yang di jemuran tuh yang siapa tuh yang nungguin di sana kak? Cewek satu sebelah sana, terus pojokan ada kayak dibilang laki-laki sih. Berarti bukan. 2 ya di sana ya? Di sana 2. Oke. Oh, pojokan sini ya. Ini pojokan sini laki-laki, sebelah sini tengah perempuan, sebelah sini anak kecil. Oh. Jatuhnya yang ngeledekin aku tuh anak kecil itu. Oke. Kita mulai dari yang laki-laki. Yang laki-laki yang kakak lihat tampilannya gimana kak? Lusuh
lusuh, masih ada rambut, bajunya lusuh, warnanya tuh abu-abu kecoklat-coklatan, gimana sih ya? Kayak baju jadul gitu ya. Baju kaos. Baju kaos. Aku kaos. mikirnya kemeja. Oh enggak, kaos, Wow. abu-abu, polos. Oke. Tapi ada bercak-bercak coklatan gitu. Oke. Terus biasa aja sih, itu cuma dia kayak ngeliatin kita. Terus pakai celana. Kalau anak cowok tuh punya apa namanya, celana kolor ya? Iya, kayak kolor gitu, tapi kolornya lusuh gitu. Si cowok itu berdiri aja di sana. Berdiri di sana. Kakak sering lihat dia nggak? Kalau aku nggak pernah nengok ke sana. Kalau yang di tangga itu bapak-bapak, tapi di bawah ya, di bawah bapak-bapak. Oh, berarti kan itu kosan kakak buka pintu. Tangga. Langsung tangga tuh. Langsung tangga ya. Iya. Berarti dia di situ. Dia di situ diri. Bapak-bapak gede, badannya gede, hitam, kayak genderuwo, tapi bukan genderuwo. Oh, kalau genderuwo kan berbulu ya? Iya, kalau dia nggak. Berarti kayak manusia? Iya, kayak manusia. Yang besar? Iya. Wow, dan hitam. Iya. Jatuhnya kayak debt collector ya. sorry. Gitu. Berarti ya setiap kali kakak lewat sana, apalagi malam tuh, dia ada dong? Ada. Aduh, gimana perasaannya tuh kak lewat tangga? Sebenarnya tiap hari tuh pasti panas, terus yang deg gitu. Karena kan kalau aku ngerasain ada sesosok, pasti aku terus ini lebih panas. Iya sih. Ini nih, ditengkuk ya. Sini sama sini. Itu panas. Kadang-kadang suka kalau deket banget asam lambung naik. Aku gitu. Jadi naik ke atas, nah di sebelah sini ada cewek. Di kamar mandi juga ada cewek. Ya, yang naik ke atas cewek tuh gimana penampilannya kak? Kalau yang mana nih? Yang di pertama. tangga. Yang di tangga ya? Yang tangga. Kalau yang kayak remaja sih. Oh. Kayak remaja. Kayak umuran Gina gitu. Oke. Rambutnya panjang. Gitu sih. Bajunya warna apa? Bajunya itu baju ya? Ingat nggak kak? Kalau baju, nggak baju sih. Dia tuh kayak apa ya? Kain, jubah. Bukan. Putih. Sininya putih, pakai baju. Oh, kayak dress gitu, tapi dressnya itu segini nih. Pendek Dress, segini. iya, dress. Kan ininya bukan baju ya, dress kayak gini tapi polos gitu loh. Gimana ya, dress apa ya, Kayak baju daster gitu. kayak kaos tapi panjang. Oh iya, tahu. Kaos yang jadi dress gitu Iya, kan? Kaos jadi dress. Iya, makanya aku bilang bingung, aku itu dress atau apa ya? Iya, Kaos tahu. ya Dia kan gitu. ada tipe bajunya gitu. Itu itu. warna apa kak? Warnanya aku lupa warna apa. Nah, di situ aku ingetnya karena dia rambutnya panjang kan, panjang gini, gerai gini. Jadi kita nggak tahu, bingung warnanya apa gitu loh. Ketutup gerai, ya? ketutup gitu, panjangnya segini. Ini dia begini doang, di pojokan dia begini doang, gitu. Tapi dia nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Kalau yang di kamar? Nggak tahu deh tuh kalau misalkan itu yang berubah, itu yang mana aku nggak tahu. Yang berubah yang mana? Yang maksudnya yang mirip kayak tetangga aku itu. Oh iya, cerita Iya. kak. Karena dia Aku nggak menyerupainya tahu. persis ya. Bahkan Persis. pakaian tetangga kak. Iya, persis. Wow. Jadi kadang aku bingung gitu loh. Maksudnya ini aku halusinasi atau bukan sih gitu loh. Karena itu jelas banget real. Kayak kayak di film lah. Iya. Kayak di film-film horor. Tapi ini real gitu. Ini real. Kayak akunya juga paling halusinasi lah. Masa iya dia bisa berubah gitu. Ya, mungkin aja sih. Mungkin ya. Mungkin kan ada nggak tahu. kemungkinan ya. Iya, mungkin. Mungkin. Tapi persis banget gitu. Sampai pakaiannya loh persis. Iya, benar. Tadi dia di situ. Kenapa bisa tiba-tiba dia baru pulang kerja? Coba bayangin. Iya sih. Siapa yang dilihat tadi? Makanya tadi pas pacar aku bilang, "Tuh nggak sih tadi di tetangga di depan itu dia baru pulang kerja, tapi aku baru lihat dia tuh dari tempat jemuran itu gitu." Iya. Kalau Gitu kakak lihatnya di tangga sih mungkin dia ya, karena tuh area dia kan. Enggak, kan dia dari jemuran. Oh dia, jalan. Dari jalan. Oh dari jalan, jemuran. iya benar. Karena aku masuk, dia jalan dari jemuran. Tiba-tiba aku udah keluar, tiba-tiba
yang aslinya di datang. tangga. Iya. Yang di tangga itu yang asli. Iya. Ya, Jadi aku papasan pas dia udah pulang. Aku pura-pura aja. Kayak itu tadi Mbak ini tadi. Oh ya udah deh. Kan halusinasi aku aja kali ya. Takutnya dia juga nggak percaya kayak gini ya. Iya. Nggak semua orang percaya kan. Benar. Apalagi yang nggak ngalamin tuh pasti sulit untuk percaya. Benar. Terus sosok yang di kamar mandi. Nah ini kan kamar mandinya kakak di luar ya, berarti ya sharing ya. Itu gimana tuh sosok yang kakak lihat di kamar mandi? Kalau di kamar mandi itu sebenarnya anak kecil. Dalamnya ya. Dalamnya anak kecil sih. Ada anak kecil di situ. Cowok kah cewek kak? Cewek. Pakaiannya baju anak kecil biasa. Tapi dia ketekan. Iya. Baju anak kecil biasa, cewek. Rambutnya pendek. Ini kayak bener-bener bocil ya? Iya, bondol gini. Iya. Rambut pendeknya bocil banget. Pakai poni. Aduh, khas Dikit banget. tapinya segini. Nggak di sini. Itu Udah. kakak waktu mandi gimana? Ya nggak gimana, ya mandi aja. Berarti ada dia gitu? Ada dia. Wow. Mandi aja, tapi aku jarang mandi. Karena males banget ya sih diliatin. Waktu pertama kali masuk ke kamar mandi dan ngelihat dia itu Kaget, enggak sih, cuma bilang oh ya udah kaget aja sih gitu, kaget. Oh iya. Cuma yang aku tuh nggak sukanya sama yang maksudnya aku kan udah pura-pura nggak kenal, maksudnya udah nggak pura-pura nggak lihat gitu, pura-pura nggak tahu gitu ya. Tapi kenapa dia mungkin sensitif kali ya, yang di wastafel sih, sampai keinget sampai sekarang sih. Kalau yang itu mah biasa aja, cuma yang di wastafel yang lo ngapain sih ngetok-ngetok tiap malam di kamar, terus aku sampai begini, aku gebrak lagi, diketok lagi, ngajak main apa? Jadi tiba-tiba ditongolin, plek begitu, itu kayak menurut aku itu hal yang apa ya? Annoying ya, mengganggu ya. Nah kalau yang ketokan itu kakak sejak minggu keberapa diketoknya itu? Minggu keberapa ya? Sebulan ada nggak? Oh iya, udah sebulan. Udah sebulan. Berarti lebih lah. mungkin jalan bulan kedua ya? Mungkin. Nah itu konstan setiap hari diketok? Enggak. Hari-hari tertentu sih. Cuma besoknya juga begitu. Jadi 2 hari dalam seminggu biasanya. Jadi nggak tiap hari gitu, enggak. Kali aja tiap hari kan kayak teror banget gitu. Iya, enggak sih, enggak terlalu. Cuma memang begitu aja udah risih sih. Iya benar. Risih tiap malam itu diketok mulu. Aku pernah loh upload di IG story, itu kosannya serem banget tahu, kata dia gitu. Ada yang komen gitu. Tapi aku bilang, ya parah banget tahu nggak sih, masa gue diketok mulu gitu. Ketok jendela masalahnya, bukan ketok pintu. Iya kaca ya. Kacanya kan emang dia lebar gitu. Yang di wastafel itu berarti yang ngetok dan juga yang Iya, gitu ya. yang nampakin dirinya sih. Aduh, parah banget. Emang itu hal yang apa ya, ngagetin sih sebenarnya. Itu yang aku kesel sih di situ. Aku tuh udah pura-pura diem, udah pura nggak tahu, udah pura-pura yang biasa aja gitu. Lo kenapa ngagetin gue sih gitu loh? Kesel lah di situ. Orang aku juga nggak ganggu kok. Kakak pas yang dikagetin gitu bisa tidur nggak sih setelahnya? Enggak sih, biasa aja maksudnya, tapi cuma kaget. Aku tuh kalau ngelihat sesuatu makhluk itu cuma kaget sekali doang. Habis itu yang gitu. Yang udah lepas pak. Oke, kali aja abis ngeliat lo langsung kayak terbayang-bayang, nggak bisa tidur enggak ya? Enggak. Berarti udah terbiasa. Udah. Berarti Kak Dina tuh bisa dibilang sensitif ya? Sensitif, iya. Kalau dibilang sensitif, tapi bukan dibilang apa ya, mesti kalau kan zaman sekarang lagi kayak indigo gitu. Cuma kayaknya nggak mau dibilang indigo juga sih. Lebih sensitif kepada makhluk-makhluk gaib gitu, lalu tepatnya lebih kayak gitu sih. Iya, benar. Kalau makhluk sekarang di sekitar kita nih kan ada juga gitu loh. Di sekitar kita ada juga, jadi biasa aja gitu. Oh, kita juga nggak ganggu, kita masing-masing aja deh gitu. Ini gitu di ruangan ini ada Kak? Ada. Boleh Boleh diceritain nggak Kak biar penonton tahu gitu?
Kayak gimana makhluk yang kakak lihat? Di belakang aku. Udah sedih aku nih. Kakak Kamu yakin nggak apa-apa? nggak apa-apa sih. Di belakang aku anak kecil. Tadi yang ngikutin. Oh, dia ngikut kakak terus ya? Apa dia suka Enggak atau gimana? sih, kayaknya suka kali ya. Suka kali Mungkin ya. dia suka kali yang romantis apa cerita-cerita gini atau gimana, aku nggak paham. Dia suka sih apa namanya, dia di sini di belakang aku kecil. Ada lagi setelah dia? Nggak ada. Nggak ada sih, anak kecil aja ya. Nggak apa-apa guys, anak kecil. Jadi aku masih kayak Masih hai. udah Dede. 2 tahun Di sini di ya. sini. Dia lebih dulu berarti dibanding aku. Aku yang pendatang di sini. Ini aku panas loh. Ini aku panas. Karena dia berdiri di sana ya. Duh, aku jadi merinding. Ini aku panas. Ini AC kan dingin ya? Iya, udah Ini aku dinyalain. panas. Mungkin kalau Gina bisa lihat, bisa ngerasain, ini aku panas. Dulu aku pernah ya. Jadi ada teman aku, terus aku bilang kan, kak ini aku bener nggak sih lihat, bener nggak sih aku indigo gitu. Coba diliatin sama dia diginiin, terus belakangnya diginiin. Itu masih hangat-hangat, mau diliatin nggak semuanya? Enggak, jangan. Takut. Aku bilang, aku nggak mau yang gimana-gimana, udah biasa aja. Kalau emang ada yang mau nampakin, kalau enggak. Nggak nyari juga ya. Nggak nyari juga dan nggak mau tahu masa hal-hal kayak gitu. Aduh, ya kalau tiap hari gitu, yang ada stres aku Iya, ya kan. bener. Sekarang kalau kita bisa aku bisa lihat lagi nyetir aja tiba-tiba ada yang begini nih, yang begitu. Iya serius, tiba-tiba itu begitu. Yang lagi nyetir, astagfirullah, lu ngapain sih gitu loh. Oh my god. Jadi tiba-tiba di sini ada pocong, misalkan lagi nyetir, tiba-tiba ada pocong gitu di pojokan, di bawah pohon lagi nyetir, samping gitu. Kadang-kadang suka ya astagfirullah udah gitu. Bodoh. Jadi sekarang tuh dia udah biasa aja, mungkin gue salah lihat gitu. Jadi kayak nguatin dirinya itu mungkin salah lihat gitu. Karena semakin kita takut, semakin juga dia seneng. Ya sih bener. Semakin apa ya? Mereka cari ketakutan kita, mereka makin Suka ya, makin suka. Makin caper mereka. Karena kita tuh kelihatan kalau kita rasa takut kita tuh kelihatan sama mereka gitu, deg-degan. Suami aku aja gini, aku tuh kadang suka gini, aku tuh takut sendirian gitu. Elah gitu. Elah udah ada kan gitu, nggak percaya aku mah gitu. Karena sebenarnya nggak takut kan? Enggak. Cuma kaget doang. Kalau kaget, iya. Kadang suka kaget gitu. Itu sih. Waktu itu aku pernah, ini cerita ya. Waktu itu aku pernah, kan anak aku masih kecil, masih bayi, balita. Terus tiba-tiba dia nangis kejar. Kenapa sih kayak itu kan, aku nangis mulu. Terus pintu kamar mandi, jadi rumah aku tuh kan ada dapurnya tuh ada pintunya. Nah pas dia ngeliatnya nunjuk itu mulu daerah situ gitu. Kenapa nangis gitu kan, terus ditutup kan sama aku, tutup, dia diem. Terus dia aku buka lagi, dia nangis lagi. Aku gituin kan, ini kenapa kok nggak ada yang nunjukin gitu kan, jangan-jangan kebawa lagi mah katanya gitu. Pas aku tadi neduh di pohon gede samping halte gitu. Oh, suami kakak yang ngebawa. Terus akhirnya kita pulanglah ke rumah mertua aku. Kita pulang terus ambil air aku lihat kan, terus suami aku bilang gini, kemana dek, mana sih setannya, sini papa injak gitu kepalanya gitu. Aku bilang palanya nggak ada, aku gituin. Berarti kepala buntung? Iya. Aduh serem banget kak. Iya, palanya nggak ada, nggak tahu ya maksudnya. Itu kan aku karena dari rumah aku kan juga dulu pernah ada kecelakaan kereta kan. Oh, ini rumahnya di diamin sekarang? Enggak sih. Oke, jauh. Rumah sebelumnya berarti ya? Enggak, jadi aku nggak paham, maksudnya daerah rumah aku tuh pernah ada kecelakaan kereta. Oh. Tahun berapa tuh dulu tragedi itu? Oh, yang heboh itu? Iya. Oh, ya zaman tahu. dulu. Ya. Itu takutnya dari situ gitu, ngerinya dari situ. Iya, Tapi iya. karena dia
awalnya nggak nampakin, terus pas aku sendiri dia nampakin. Pak kepalanya nggak ada, aku bilang gitu. Pak kepalanya nggak ada. Kamu mau nginjek kepalanya nggak ada, aku bilang. Pantesan ya anak kakak tuh ketakutan banget nih Iya, nangis, karena nggak ada kepala. Iya, mungkin Berarti anak kakak jadi ikut enggak sedikit sih. dong? Enggak ya? Enggak sih. Cuma sekali-sekali. Oh, sekarang. Kayaknya sama kayak emaknya. Kalau diliatin Baru gitu, bisa ngeliat baru ya. bisa. Sama waktu itu pernah ke villa. Mm-mm. Dia bilang teriak gitu. Itu ada bapak-bapak botak. Dibawa kan, kenapa Pak? Enggak apa-apa gitu kan. Terus aku tidur di rep-rep. Sampai dibilang minta tolong di pojokan villa, di pojokan kamar pojok ada, dia bilang gini, aku minta tolong gitu. Tapi ngerep-ngerep aku bilang sama pagi-paginya, Pak, aku mimpi dierap-erap sama bapak-bapak palanya botak. Kemarin Erlen ngomong begitu nih mah gitu. Nyambung. Pakai baju putih bapak-bapaknya, pakai kaos putih, terus pakai celana apa sih kok kolor gitu, bukan kolor, dia tebel gitu kan, terus Celana warna bahan gitu. iya bahan tapi pendek gitu, terus warnanya coklat. Aku pikir anak aku bisa lihat, tapi mungkin setengah-setengah kayak aku gitu. Iya. Nggak setiap di tempat ada lihat, ada enggak. Masih kecil juga kan. Masih kecil, jangan deh, aku pengennya sih jangan. Jangan Tapi deh, turunan nggak sih kasihan. Kak? Maksudnya dari ayah kakak kah, ibu kakak juga ada yang sama kayak kakak? Bokap sih. Turunan berarti ya? Turunan bokap. Turunan. Bokap sih bisa ngobatin kan, bisa ngobatin, bisa denger apa, ngobatin orang kesurupan juga bisa. Dia sih kayaknya yang lihat. Dulu tuh aku waktu kecil ya, sama kakak aku tuh aku ada kuntilanak terbang. Gimana tuh? Terbang. Aku giniin, teriakin, "Lo ngapain sih, masih sore?" gitu. Serius, bukan kecil sih, maksudnya udah SMA kelas 1. Lu mah ada-ada aja dah. Orang setan lu mah enggak takut-takut, emang enggak pernah takut sih aku. Itu Kayaknya waktu maksudnya udah biasa aja. Oh, udah. Berarti dari sana udah sering kan? Udah sering. Cuma kadang-kadang kalau ditampakin ke muka gitu kaget. Bukan takut tapi Kaget. kaget. Iya, Lebih ke kaget sih. Karena kan beda ya kaget sama takut. Kalau kakak udah kaget, ya udah gitu kan. Nggak sampai nggak lama gitu, nggak berkepanjangan. Oke. Di rumah aku waktu aku kecil juga, maksudnya kan aku SMA ya, aku sampai SMA tuh di rumah aku yang di sana, di Jakarta juga. SMA itu suka ada juga ngelihat Itu gimana Kak? bentukannya, Iya. cewek Kejadiannya gimana? cewek sama nenek-nenek satu. Jadi kamar aku tuh suka kebuka gitu. Tintanya. Ini kamar aku segini-gini nih, kurang lebih. Ini kasur. Iya. Ada namanya. Kadang suka begini ngintip begitu. Kakak aku nggak percaya. Tapi anak kakak aku pernah ngelihat. Gitu. Kadang suka nangis gitu. Itu di situ juga ada cewek. Aku bilang, aku cewek, kadang ada nenek-nenek suka bolak-balik. Aku bilang gitu. Lu mah, kata kakak aku. Serius. Udah deh, jangan diceritain. Masalahnya takut gitu dia gitu. Kadang berarti apa? Berarti kakaknya kakak itu nggak bisa lihat. Nggak bisa. Aku doang posisinya. Tapi anaknya bisa lihat hal yang sama dengan kakak. Mungkin Nenek. karena kecil kali ya. Karena kecil bisa lebih sensitif gitu ya. Wow. Gitu ya kalau orang yang sensitif bisa aja ngelihat makhluk-makhluk pas lagi. Tadilah kakaknya lagi di kamar, terus juga di kosan, di mobil pun suka. Itu serem banget sih. Kan bahaya ya, kita nyetir gitu. Bener, kadang kalau kita nggak niatin diri, kalau kita nggak kuat kayak gimana, langsung kaget terus ngerem mendadak. Iya benar. Gitu. Tapi karena aku kayak udah, mungkin gue salah lihat, gitu doang. Mungkin itu orang, tapi ya orang gitu. Merasionalkan pikiran ya. Ya orang gitu. Iya udah gitu. Oke Kak, ada lagi nggak cerita di kosan itu terkait di kosan? Ya yang itu sih terlewat belum? Udah ya? Udah. Yang suster terbang tadi ternyata yang geret kaki. Yang suster itu
sekolah aku. Oh, sekolah. Oh, yang Iya, terbang itu sekolah. yang Iya, ini benar. segini nih. Iya. Yang nggak ada kakinya. Iya. Berarti yang di kosan itu yang bikin kakak pergi adalah yang Iya, nampakin itu. oke.